Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, sudah sampai pada halaman 8. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fi bayani tauhidil asma. Bab yang kedua atau pasal yang kedua yaitu menjelaskan tentang tauhidul asma. Sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan bahwa kitab Durrun Nafis ini membahas konsep tauhid ahlu kasfi, yaitu tauhidnya para ulama muhaqqiqin ya, dalam memandang wujud. Pembahasan pasal pertama tentang tauhidul af'al ya sudah selesai kita bahas. Kemudian malam ini memasuki pasal yang kedua tentang tauhidul asma, yaitu mengesahkan semua nama ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahdan ya, bagaimana cara mengesahkan Allah Ta'ala pada segala asma-Nya, yaitu seperti engkau pandang dengan mata kepala ya, dan engkau syuhud dengan mata hatimu bahwa segala asma ya, asma itu jamaknya dari ismun, beberapa nama, itu sekalian kembali ia kepada asma Allah. Ya, saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tauhidul asma yaitu mengesahkan semua nama, yaitu dengan mata lahiriah ya, mata lahiriah kita memandang kepada objek yang kita pandang ya, apakah itu gunung, apakah itu lautan, apakah itu lingkungan sekitar kita, apakah itu kondisi jalanan dan lain sebagainya ya. Mata lahiriah memandang kepada objek, kemudian engkau syuhud dengan mata hatimu. Jadi mata lahiriah memandang semua wujud, semua yang bernama ya. Mata batiniah yaitu dengan cara syuhud memandang hakikatnya semua nama yang ada di alam semesta ini kembali kepada asma Allah, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni segala yang bernama di dalam alam ini sekalian madhar asma itu menuntut ia akan wujud musamma,
Jadi semua yang bernama di alam semesta, ya, semua yang bernama itu menuntut wujud musamma. Maka tiada yang wujud itu pada hakikatnya hanya Allah. Ya, ini saya jelaskan. Ya, misalnya kita melihat gunung. Nah, gunung itu sebuah nama. Kita melihat lautan. Lautan itu juga sebuah nama. Lah, nama hutan, gunung, lautan, ya, ini kan nama yang melekat pada wujud, ya, yang melekat pada maujud, ya, yaitu seperti ya gunung, ya, hutan, lautan. Lah, semua nama-nama itu sebagai madhar, kenyataan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi hakikat nama yang ada di alam semesta ini, ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Toh misalnya namanya matahari. Bahasa Arabnya Samsun, bahasa Inggrisnya sun. Ini kan nama. Lah, nama ini untuk wujud madhar. Yang mengadakan wujud ini tidak ada lain adalah Allah. Maka nama-nama yang ada ini, ya, secara hakikat dipandang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang Indonesia memberikan nama, oh itu namanya matahari, ya. Kemudian orang Jawa memberi nama srengenge, gitu. Lah, yang memberikan nama ini terhadap satu objek yang ini menjadi madhar, maka hakikatnya yang memberi nama ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dasarnya adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, wa 'allama Adamal asma, dan Allah memberikan pengajaran, yaitu nama-nama, ya, pada saat Nabi Adam turun di muka bumi, ya, itu wa 'allama Adamal asma, Allah memberikan pengajaran kepada Adam, yaitu asma, nama-nama. Ya, wa 'allama Adam asma kullah, semuanya, gitu. Ya, karena itu, ya, nama-nama yang ada di alam semesta ini, ya, pada hakikatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Contoh, ya, supaya kita logika, akal kita bisa masuk. Artinya teori tauhidil asma ini bisa dipahami secara rasional. Ya, contohnya begini. Tadi matahari disebut dengan apa? Objek matahari, ya, diberi nama matahari, ya, itu pasti dulu ada orang yang pertama kali memberikan nama itu. Nah, yang memberikan nama itu kan berarti dia hasil dari pikiran, hasil dari perenungan, atau hasil dari apa yang dia ketahui. Nah, kemudian
diberilah nama matahari. Lah, yang menggerakkan orang tersebut untuk memberikan nama dengan satu objek ya yang cahayanya terang benderang dengan matahari ya hakikatnya ya dari Allah, karena orang tersebut akalnya bisa berpikir, matanya bisa memandang, telinganya bisa mendengar ya, karena ada ruh, dan ruh itu min amri rabbi. Ya, seandainya orang tersebut tidak ada ruh, ya tidak mungkin bisa memberi nama. Maka ketika dia memberikan nama, ya hakikatnya yang ngasih ide ya itu ya hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk semua nama-nama yang ada di sekitar kita. Itu contoh ya supaya kita gampang memahami. Jadi penjelasan Tauhidul Asma ini bisa dijelaskan secara rasional. Contoh misalnya nama saya Ali. Ya. Ali itu siapa yang memberi nama? Ya bapak ibu saya. Ya mungkin kalau di Jawa bapak yang dominan untuk memberi nama. Terus bapak saya bisa memberikan nama dari mana? Kan pasti mendapatkan ide yang sumbernya dari Allah. Mendapatkan ide yang namanya Ali itu ya hasil dari perenungan yang dihasilkan oleh bapak saya. Maka diberilah nama Ali gitu. Nah, kemudian kalau ditarik mundur ke belakang, ternyata nama Ali sudah ada dalam ketetapan di Lauhil Mahfudz. Nanti ada anak yang dilahirkan dari pasangan ya Bapak Haji Abdullah dan Ibu Nurmi ya namanya Ali gitu. Itu kalau diurut ke belakang di zaman azali di Lauhil Mahfudz sudah ada ketetapannya. Maka ketika mulai berproses ya 9 bulan dalam kandungan ibu, kemudian keluar nama, keluar bayi, kemudian ya terus diberikan nama, jatuhlah untuk saya namanya Ali gitu. Maka nama Ali ini ya hakikatnya ya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan prosesnya ya melalui kedua orang tua saya. Dan ketetapan nama saya sudah ada pada zaman azali gitu. Maka ini yang disebut Tauhidul Asma ya, mengesahkan semua nama itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud yang ada ya, yang maujud, yang diadakan, apapun yang ada di sekitar kita ya, seperti ini namanya mic ya kan, ini namanya kitab, ini namanya gelas, ini kan beragam nama, ini namanya meja. Nah, nama-nama yang ada ini terhadap sesuatu yang maujud ya secara hakikatnya ya kembali kepada Allah. Karena orang yang punya ide, punya gagasan memberikan nama itu munculnya dari ide yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buktinya apa? Ya karena dia punya ide, sebab dia masih ada ruh gitu. Dan ruh itulah ya sebagai bukti ya bahwa orang tersebut bisa berpikir, bisa merenung
Ya karena ada ruh dan ruh itu min amri Rabbi. Ini untuk memahami semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika sudah punya nama-nama, ya setiap manusia itu sudah punya nama masing-masing, ya. Kemudian benda-benda di sekitar kita juga sudah punya nama masing-masing. Maka sebutlah sesuai nama-nama tersebut. Tidak boleh nama-nama tersebut kemudian dipanggil dari sisi asal usulnya. Itu contoh asal usulnya yang mewujudkan, yang menciptakan, yang mengadakan semua benda di alam semesta ini kan Allah. Artinya kembali kepada Allah. Nah, kemudian berproses ya menjadi madhar di alam semesta, kemudian setiap benda ada nama. Nah, ketika sudah punya nama, ya sebutlah nama tersebut, tapi hakikatnya ya dipandang bahwa nama tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai salah kaprah maksudnya ketika dia sedang memahami hakikat ya bahwa wujud yang ada alam semesta ini dulunya tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Oh, berarti semua wujud Allah. Lah, pemahaman yang seperti ini potensi terjadi mencampur aduk. Ya. Sebab sudah wujud sebuah benda dan benda itu sudah punya nama, tapi masih disebut zatnya. Gitu. Ya. Analognya begini. Ya. Kapas ini adalah sebagai bahan dasar ya, zat ya untuk pembuatan baju atau kain. Semua berawal dari kapas. Tapi ketika kapas ini berproses, kapas ya kemudian menjadi benang ya, terus benang diproses lagi menjadi kain, ya, kain berproses lagi menjadi bahan batik, ya, dengan berbagai macam motifnya, kemudian oleh tukang jahit dipotong-potong, jadilah ini namanya baju koko. Nah itu. Nah, ketika sudah menjadi nama bahwa ini disepakati, ini namanya adalah baju koko, ya panggillah dengan namanya. Ya, tolong ambilin baju koko saya, gitu. Oh, baju kokomu kena kotoran, gitu. Karena sudah punya nama. Nah, soal pandangan secara hakikat, oh iya, baju koko ini kalau ditarik asal usulnya, ya, oh kembali kepada kapas, gitu. Nah, ketika sudah menjadi baju koko, janganlah salah nyebut. Ya, misalnya sudah berupa baju koko, disebutlah dengan sebutan tolong ambilin kapas. Gitu. Nah, ketika berkomunikasi dengan masyarakat, ya sudah disepakati bahwa itu baju koko, kok dipanggil pakai nama kapas. Nah, ini namanya tidak bisa menempatkan ya sesuai dengan secara proporsional, gitu. Bahwa ini sudah punya nama, namanya baju koko, ya asal usul dzatiyahnya ya dari kapas, gitu. Tapi ketika sudah menjadi baju koko, ya sebutlah dengan baju koko. Ya sama kayak wujud alam semesta,
ya, gunung dan seisinya termasuk diri kita. Sudah menjadi wujud, oh ini namanya Ali. Ya panggillah Ali sekalipun hakikatnya kembali kepada Allah. Jangan lantas dipanggil kepada asal usul awal. Nah, maka akhirnya orang yang memahami hakikat secara tidak proporsional ini, nah ini yang terjadi ilhad campur aduk. Masa hamba dipanggil Allah gitu kan? Karena dia baru paham hakikatnya hamba ini kan Allah yang menciptakan. Iya, tapi dia sudah punya nama. Allah sudah memberikan nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu. Kalau soal hakikatnya kembali kepada Allah ya iya, tapi dia sudah menjadi wujud baru. Wujud kudus. Ya. Jangan lantas disebut dengan nama Zat Qadim. Karena Allah itu zat nama bagi zat wajibul wujud. Sementara wujud manusia ini wujud kudus baru. Gitu. Maka ketika ada orang yang memahami hakikat tidak memahami secara proporsional ini, seringkali mencampur aduk antara kehambaan dan ketuhanan. Yang ini sebenarnya hamba karena mabuk ilmu hakikat, ya belum paham, kemudian menurut dia itu hakikatnya ya kembali kepada Allah, padahal ini sudah jelas punya nama, akhirnya disebut dengan nama asal usulnya. Nah ini yang disebut terjadi ya pencampur aduan ya, yaitu antara kehambaan dan ketuhanan. Dan ini oleh para ulama muhaqqiqin ya tidak dibenarkan. Termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga ya tidak membolehkan pemahaman seperti itu. Harus disiplin ya. Kalau sudah menjadi baju koko ya baju koko. Kalau sudah menjadi wujud manusia yang namanya Ali ya panggillah Ali gitu. Nah, soal dipanggil misalnya pakai lakop ya, pakai yang lainnya ya, itu soal lain, tapi tidak boleh kemudian memanggil dengan nama zatiyahnya yang asal usulnya. Nah, ini yang ditekankan oleh mu'alif ya, supaya dalam memahami tauhidul asma ini ya benar-benar memahami secara utuh sehingga tidak terjadi pencampur adukan antara kehambaan dan ketuhanan. Maka mu'alif menjelaskan, pandang dengan suhudmu. Gitu. Soal asal usul baju koko ini dari kapas itu dipandang secara suhud, tidak perlu diucapkan. Gitu. Yang diucapkan adalah wujud yang sekarang diberi namanya baju koko. Soal baju koko asalnya dari kapas ini dipandang secara suhud. Gitu. Begitu juga dalam melihat alam semesta, ya ada pohon, ya misalnya ada jambu, ada mangga, ada rambutan, gitu. Itu kan sudah punya nama semua. Soal asal usulnya, ya dari biji, ya ini dipandang secara suhud. Gitu. Kan agak lucu, misalnya di depan ini ada pohon jambu, udah jelas ya secara umum masyarakat ini ya menyebutnya pohon jambu, buahnya merah gitu. Lah tiba-tiba ada orang yang baru belajar hakikat terus ngomong, tolong dong saya ambilin biji gitu. Akhirnya dicariin biji. Ini yang bukan,
Itu pohon jambu karena wujudnya sudah ada daun, ada ranting, ya kan? Kemudian sudah ada buah, ya. Itu disebut pohon jambu. Ya jangan sampai ya asal usulnya kan dari biji, yaitu asal usulnya. Tapi oleh mu'alif dikasih tahu soal asal usul ini cukup dipandang secara syuhud, yaitu mengembalikan kepada zat asliyahnya. Tapi untuk komunikasi ya dengan masyarakat pakailah bahasa secara umum yang disebut dengan bahasa syariat. Oh, ini namanya pohon jambu gitu. Lah, pemilahan yang demikian ya ini ya perlu pemahaman yang utuh ya. Sebab kalau tidak memiliki pemahaman yang utuh seringkali tadi mencampur aduk. Kalau mencampur aduk berbahaya. Khawatirnya nanti ada seorang hamba ya ngaku-ngaku sebagai Allah gitu. Karena dia merasa ya dirinya ini dari Allah. Tapi dia tidak sadar dia sudah punya nama. Sementara Allah itu zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un gitu. Nah, ini kadang kurang ilmu ya, sehingga memiliki pemahaman yang kurang tepat ini. Jadi kita kembali kepada prinsip dasar yang disampaikan oleh mu'alif, yaitu tentang peletakan secara proporsional tadi antara pandangan lahiriah memandang objek, sedangkan pandangan mata batin ya memandang sesuatu dari asal usulnya itu dipandang secara syuhud ya. Yakni segala yang bernama di dalam alam semesta sekali ini madhar. Jadi semua yang ada di alam semesta ini madhar, kenyataan. Sebab dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Yang maha ada, ya Allah gitu loh. Madhar asma itu menuntut ia akan wujud musamma, ya wujud yang memberi nama. Maka tiada yang wujud itu pada hakikatnya hanya Allah gitu. Karena yang mengadakan semua wujud di alam semesta ya hanya Allah, termasuk munculnya nama-nama itu ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud segala alam ini hanya khoyal. Wujud segala alam ini khoyal ya. Dan waham. Nah, ini perlu penjelasan secara rinci. Maksudnya wujud alam semesta ini disebut khoyal, itu artinya secara hakikat ya bahwa semua yang ada di alam semesta itu bersumber dari Allah. Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Lah ketika ada wujud ya seperti wujud yang kita lihat di alam semesta itu ya sebenarnya itu wujud kembali kepada Allah. Maka ya penjelasan di sini wujud segala alam itu hanya khoyal dan waham itu maksudnya bahwa ada nama pohon, ada nama binatang, ada nama macam-macam itu yaitu sifatnya imajinatif dan itu ya persepsi sesuai dengan persepsi masyarakat. Kalau masyarakat umum yang tidak kenal ilmu hakikat, ya dia akan menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya, misalnya lihat pohon jambu, ya ini jambu. Terus disuruh memandang kepada Allah, tidak bisa karena belum paham ilmunya, belum paham teorinya.
Gitu. Maka ketika dia menyebut ini pohon jambu, ya jambu gitu. Paling ini ciptaan Allah. Tapi kalau orang ahli kasfi itu paham bahwa jambu itu asal usulnya dari biji. Gitu. Dari asal usulnya dari biji. Gitu. Jadi ini maksudnya ya hakikatnya ya alam semesta ini ya tajalli madhar wujudul haq itu. Jadi bukan dianggap sebagai wujud yang tersendiri. Ya. Jadi wujud yang ada ini ya terkait dengan yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala, maka sebab itulah kamal segala asma. Gitu. Jadi semua wujud yang di alam semesta ya hakikatnya yang mengadakan, yang menciptakan adalah Allah. Kemudian ada nama ya dinisbatkan kepada wujud ta'ala, maka yaitulah disebut kamal segala asma. Jadi artinya nama-nama yang ada terhadap segala wujud yang ada di alam semesta yaitu hakikatnya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang mewujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan wujud Allah Ta'ala itu qaim, yang satu jua ya qaim ya pada segala asma. Jadi wujud Allah itu qaim pada segala nama. Segala nama ya, segala nama ya, contoh misalkan ini gelas. Namanya gelas. Nama gelas ini kan ada wujudnya. Oh, wujudnya ini. Gitu. Ini. Jadi segala wujud itu qaim pada segala asma. Dan dohir ia dengan dia satu jua. Nah, kemudian siapa yang memproses membuat gelas ini? Ya, yaitu ada desainernya. Ya, kemudian diproduksi oleh pabrik. Nah, dalam pandangan ilmu hakikat, gelas ini dibuat oleh makhluk, oleh hamba. Ya, Allah memberikan ruh, dia punya ide, punya gagasan, kemudian bisa menuangkan sampai akhirnya terjadi bentuk produk gelas. Ya, ini namanya yang disebut dengan tawalud. Lah, hakikatnya wujud ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wujud ini bisa menjadi ada karena Allah memberikan ide kepada hamba. Itu. Ini namanya wujud tawalud. Itu. Nah, sedangkan yang satu lagi yang disebut mubasyarah itu yang wujudnya itu untuk dikembalikan kepada Allah itu lebih mudah. Ya contoh ya manusia ini ya menjadi ada sekarang kan berproses. Ya harus berada di rahim ibu ya, kemudian terus mundur lagi zat asal usulnya dari saripati tanah, dari air api angin tanah gitu kan. Nah, ini kalau dipikir dari proses itu kemudian ya sampai akhirnya ditiupkan ruh ya, maka ketika lahir di alam semesta ya bagi orang yang beriman ya bahwa makhluk hamba ini ya sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah. Kholiknya siapa? Ya Allah gitu. Nah, ini yang disebut mubasyarah. Nah, sedangkan yang tawalud itu seorang hamba ya punya akal, diberikan akal oleh Allah, kemudian akalnya berpikir, kemudian merenung ya, terus menghasilkan sebuah kreasi.
lahirlah mic, ya, lahirlah gelas, lahirlah motor, mobil dan sebagainya. Lah itu namanya tawalud, hasil dari kreasi manusia. Tapi hakikatnya yang ngasih ide, yang ngasih kemampuan, ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yakni bahwasanya segala asya itu kedzohiran dan kenyataan. Jadi segala asya itu ya sebagai kenyataan bagi zat yang satu jua, ya, bagi zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dzahir dengan segala asya itu satu jua. Jadi ya, segala wujud yang ada di alam semesta, ya kalau direnungi, dipikir-pikir, ya kembalinya kepada Allah. Karena dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, Allah yang mengadakan. Gitu. Namun demikian tidak boleh dipahami secara ittihad dan hulul. Ya, ini perlu dipahami betul orang yang belajar hakikat, bahwa Syekh Nafis dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tidak menerima ya pemahaman yang ittihad dan hulul. Maksudnya begini, ittihad itu penyatuan hamba ini kan baru, sedangkan Tuhan ini qadim. Bagaimana mungkin yang baru dengan yang qadim ini bisa menyatu? Ini namanya ittihad. Lah pemahaman ini Syekh Nafis menolak, Syekh Muhyiddin menolak. Sebab wujud hamba ini kan ya dari Allah, kemudian Allah menciptakan, gitu. Berproses, bukan dari dua entitas hamba dan Tuhan menyatu. Karena Allah zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika pemahaman itikad menyatunya hamba dan Tuhan, wih hebat dong, hamba yang baru kemudian menyatu dengan yang maha suci. Nah ini yang disebut itikad. Nah, hulul juga tidak dibenarkan, yaitu hulul itu Allah menjilma pada seorang hamba. Allah Maha Suci menjilma pada hamba wujud yang baru. Nah, pemahaman ini ya tidak direkomendasikan atau tidak disepakati oleh para ulama muhakkikin, karena berpotensi tadi terjadinya ittihad dan hulul, yaitu seorang hamba akhirnya bisa salah paham, kemudian dia mengaku Allah. Gitu. Bahayanya di situ. Kok ngaku Allah? Padahal dia ini makhluk, dia ini ciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Gitu. Maka ketika dia menjadi ada, harus disadari bahwa hakikatnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi mu'alif ya di sini Syekh Nafis Al-Banjari dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya tidak membolehkan pemahaman tentang tauhidul asma ini yang berbau ittihad dan hulul. Itu maksudnya tadi. Ittihad itu pemahaman yaitu dua entitas ya antara hamba kemudian menyatu dengan Allah, sementara Allah itu zat yang maha suci. Nah, ini ditolak oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan Syekh Nafis Al-Banjari. Begitu juga pemahaman hulul. Hulul itu menjilmanya Allah pada hamba. Bagaimana zat yang maha suci menyatu kepada wujud yang baru. Itulah pemahaman ini tidak direkomendasikan, tidak
dibenarkan karena berpotensi akhirnya orang yang baru paham ilmu hakikat merasa dirinya Allah. Padahal dia ini hamba. Allah Maha Suci. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, terjadi pemahaman yang mengundang pro kontra, itu salah satu faktornya tadi. Diawali dengan mencampur aduk antara wilayah kehambaan dan ketuhanan. Ya, seperti di Aceh abad 17 itu ya murid-murid dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani juga memiliki pemahaman Allah huwal alam. Allah adalah alam, al-alam huwa Allah. Ini kan ilhad, mencampur aduk antara makhluk dan wilayah ketuhanan. Ya. Begitu juga ya di Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti, ya. Manunggalnya seorang hamba dengan Gusti ini juga ya sama dengan ittihad dan hulul. Lah, supaya pandangannya dalam posisi tauhid, tadi mu'alif sudah memberikan solusi ya terkait dengan tauhidul asma ya. Ya, seperti tadi sudah saya uraikan, pohon jambu itu asal usulnya dari biji jambu. Lah, kemudian masyarakat sudah sepakat bahwa itu namanya pohon jambu. Ketika kita manggil, ya panggillah sesuai namanya. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Jangan dipanggil dengan nama dzatiyah asal usulnya. Saya mau naik biji jambu, gitu kan. Nah, ini kan orang yang tidak memahami hakikat secara proporsional. Itu ibaratnya seperti itu yang akhirnya mengundang kontroversi. Ya, sama tadi perumpamaan yang saya sampaikan, yaitu baju koko ini kalau ditarik asal usulnya kan dari kapas. Ya, kapas kemudian diproses menjadi benang, terus diproses menjadi kain, diproses ya menjadi batik dan berbagai macam, kemudian dipola oleh tukang jahit, jadilah baju. Ketika sudah menjadi ini namanya baju koko. Lah, bagaimana sikap kita di dalam mempraktekkan tauhidul asma? Ya, namanya baju koko. Ya, karena ini sudah nama yang disepakati oleh masyarakat. Tapi pandangan secara hakikat asal usulnya yang berasal dari kapas itu cukup dipandang secara suhudi, yaitu dipandang secara mata batin, tidak boleh untuk diucapkan secara verbal. Nah, maka ketika diucapkan secara verbal bermasalah di tengah masyarakat. Ini waras enggak ini? Masa baju koko disebut pakai suruh ngambilin kapas? Ini kan akibat tadi mencampur aduk itu. Begitu juga ketika melihat pohon jambu, udah jelas itu pohon jambu, kok suruh mau manjat biji gitu. Nah, ini analog-analog seperti ini, ya ini sudah dijadikan sebagai salah satu argumentasi ya, para ulama-ulama muhakkikin ya, seperti dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah juga memberikan perumpamaan biji kurma dan pohon kurma ya. Begitu juga ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Hamyah Fansuri juga memberikan perumpamaan seperti kapas, benang, kain gitu. Ini artinya bahwa ulama-ulama muhakkikin dulu bisa menempatkan secara proporsional, tidak mencampur aduk. Jadi mata lahiriah tetap memandang objek yang ada di hadapan kita, tapi soal mengembalikan kepada yang hakikat itu
dipraktekkan dengan suhud, yaitu memandang secara batin, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika prakteknya demikian, ya, jadi sudah ngerti ya secara presisi, ya, mulai dari definisi, batasan, gitu ya, sampai kemudian prakteknya, maka sesungguhnya hakikat dan syariat itu tidak bertentangan. Gitu. Yang menjadi problem itu yang baru belajar hakikat terus mabuk, gitu. Ditambah dominasi hawa nafsunya, ya pengen dilihat orang. Akhirnya muncul kalimat-kalimat syatohat yang mengundang perdebatan, mengundang kontroversi. Dia belum sadar bahwa di dalam dirinya ada hawa nafsu. Dan bagaimana cara pengendaliannya, ngajinya belum selesai. Akhirnya dengan dasar ilmu hakikat dijadikan pembenaran terhadap keinginan hawa nafsu. Itu bahayanya, yaitu ketika dia misalkan tarikus syariah, ya, waktunya sholat nggak sholat, itu dengan mudah mengembalikan kepada Allah. Allah lagi nggak menghendaki saya sholat, padahal ini hawa nafsu, gitu. Kenapa terjadi demikian? Karena belum paham secara utuh, ya, pemilahan, ya, antara kehambaan dan ketuhanan. Oh, ini hawa nafsu, harus dilawan, ya, harus ketika ada bisikan kita mau sholat kok terasa berat, ya, bukan lantas berargumentasi dengan ilmu hakikat bahwa ini sedang dikehendaki oleh Allah, enggak sholat, jangan. Ini hawa nafsu yang harus dilawan. Wanahan nafsa anil hawa. Itu. Maka ketika ada bisikan kita lawan dengan mujahadah, ya, baru ini kita merasakan, oh ternyata dalam praktek ilmu hakikat dan syariat ini ya perlu pemahaman secara utuh dan juga perlu, ya, penerapan secara proporsional sehingga tidak mencampur aduk antara wilayah ketuhanan dan kehambaan, gitu. Jadi jelas bahwa mu'alif, ya, itu menolak daripada pemahaman ittihad dan hulul, ya, ittihad dan hulul. Lah, di Al-Futuhat juga sama, Ibnu Arabi juga menolak pemahaman tentang hakikat wujud yang berbau ittihad dan hulul. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kalau kita baca kitabnya juga sama, ya, dalam Tanbih Al-Masyik juga menolak ittihad dan hulul. Sebab akar masalah konflik, ya, orang-orang yang belajar hakikat ini ya di sini. Dia mencampur aduk antara hakikat dan syariat, seolah-olah itu merasa benar. Padahal, ya, menurut makolah para ulama muhakkikin, ya, itu harus memiliki pemahaman yang utuh dan bisa mempraktekkan secara proporsional sehingga tidak terjadi ilhad, ya, orangnya mulhid, yaitu mencampur aduk wilayah ketuhanan dan kehambaan. Sebab maha tinggi Allah Ta'ala dari segala yang demikian itu. Jadi kalau sampai pemahaman dalam memahami hakikat itu terjebak pada ittihad dan hulul, ya ini kan sama saja tadi. Dia hamba, kemudian baru paham hakikat, terus ngaku Tuhan, ngaku Allah. Nah ini persis dalam Serat Centini, ya, itu yang sering saya sampaikan ini sebagai contoh, ya. Di dalam Serat Centini itu ada penjelasan, yaitu murid Syekh Siti Jenar ketika di Masjid Demak sedang terjadi dialog antara Syekh Siti Jenar dengan para wali 9, itu ada muridnya yang lagi ngembala kambing. Terus dia lari-lari.
Kemudian dia menyebut dirinya dengan kalimat, hai tunggu, Allahnya lagi lari. Nah ini kan contoh. Ini orang yang memahami ya hakikat secara ittihad dan hulul. Ya, dia belum memahami secara utuh. Wong dirinya sebagai wujud baru, hamba kok ngaku Allah, sementara Allah itu zat wajibul wujud yang laisa kamislihi syai'un. Nah inilah contoh seperti ini sebagai referensi kita ya bahwa praktek-praktek yang demikian ini ya sesungguhnya tidak dibenarkan oleh para sufi ya, termasuk pemahaman yang terjadi di Aceh, Allah wal alam, alam wallah, ini juga termasuk pemahaman yang ilhad ya, karena mencampur aduk ya, masa Allah itu alam-alam itu Allah. Ini kan terjebak pada paham panteistik akhirnya gitu. Nah, dalam pandangan ahlu hakikat tetap menjaga tanzih Allah, maha suci Allah. Ya, tidak boleh dicampur aduk gitu. Jadi maha tinggi Allah Ta'ala daripada yang demikian itu akan sebagai tinggi yang amat besar, sebab pun dibuat misal oleh setengah daripada arif billah itu karena untuk mendekatkan paham. Jadi contoh seperti yang sampaikan tadi, seperti hubungan antara biji jambu dengan jambu, hubungan antara kapas dengan baju koko, ini hanya sekedar untuk mendekatkan paham itu, supaya ada argumentasi yang rasional. Oh iya, masa sudah menjadi baju koko disebut kapas gitu kan? Kan orang nggak waras itu namanya itu. Contoh lagi, saya mau naik biji jambu, padahal mau naik pohon mangga, pohon jambu maksudnya. Nah, karena apa? Dia baru paham, oh wujud pohon jambu ini dari biji. Nah, dia latah sutuh mengucapkan apa yang baru dipahami. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif ya Syekh Nafis ini merujuk pada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam memahami tauhidul asma, ya tetap harus dalam pandangan yang seimbang antara lahir dan batin. Mata lahiriah memandang semua nama di alam semesta ini kembali kepada Allah, ya hakikatnya yaitu dengan dipandang suhud. Sebab kalau tidak dipandang suhud kemudian diucapkan, ini menjadi masalah. Lah, namun demikian jangan sampai terjebak pada pemahaman ittihad dan hulu. Ini pesan penting dari mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari. Mudah-mudahan pembahasan malam ini terkait dengan tauhidul asma, yaitu mengesahkan semua nama kembali kepada Allah, sebagai pembahasan yang kedua ya, karena dari tauhidul af'al sudah selesai, masuk tauhidul asma. Nah, nanti akan dilanjutkan pembahasan tauhidul sifat, dan yang terakhir tauhidul dzat. Nah, pemahaman tauhidul asma ini ya baru dimulai malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami seutuhnya penjelasan mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari. Insya Allah dengan demikian kita tahu betul bagaimana pemahaman yang dikehendaki oleh beliau. Dengan demikian ya kita terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami hakikat. Nah, cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.